Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Ayuningsi, kelas 2002C. NIM 20 30 70 20 64. Program studi Ilmu Politik, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Saya akan mempresentasikan yang berisi penjelasan mengenai 1. Sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. 2. Salah satu topik sosiologi, antropologi, interaksi sosial. 3. Contoh analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Pertama, saya akan menjelaskan sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari masyarakat. Tujuan ilmu ini adalah memahami, melaksanakan, dan membagi-bagi proses interaksi sosial atau manusia individu ke dalam kelompok, manusia hingga global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia yang disajikan atau disampaikan dengan metode ilmiah dan pemikiran yang logis. Terjemahan bebas. Seorang ahli antropologi, metode makhluk hidup merupakan produk yang dinamis dan kompleks sebagai hasil dari informasi genetik, bawaan, dan perilaku sosial yang dialami. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologika. Yang kedua, salah satu topik sosiologi, antropologi, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 3. Contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi atau artikel UTS. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat dan mengalami sistem sosial. Nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di area kelompoknya. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada bidang kehidupan dan masyarakat. Sementara perubahan sosial dan budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup secara meluas dan strategis maupun budaya yang dapat dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya dorongan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat. Menurut produk, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial budaya adalah pertambahan atau penggunaan produk, perubahan lingkungan geografis, perpindahan ke lingkungan baru. Kontrak antar kebudayaan meliputi ada alam dan sosiologi seperti banjir, kegagalan panen, epidemi, perang, dan depresi ekonomi, kelahiran atau kematian seorang pemimpin, dan penemuan, inovasi.
Perubahan sosial dan budaya yang kini dialami oleh masyarakat adalah meliputi non-alam yang diakibatkan oleh wabah pandemi COVID-19 yang hampir melanda seluruh negara yang ada di belahan bumi ini. Munculnya wabah COVID-19 ini mengakibatkan adanya perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Karena kebijakan dan interaksi dari pemerintah mengharuskan untuk masyarakat yang membatasi kegiatan yang berhubungan dengan sosialitas atau antar masyarakat. Sebelum adanya wabah ini, masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan yang melibatkan orang lain. Namun sebelah wabah ini datang, masyarakat dipaksa untuk membatasi kegiatannya. Adanya wabah pandemi ini berlangsung di luar dugaan pengawasan masyarakat dan melibatkan akibat perubahan masyarakat yang tidak diharapkan masyarakat. Dengan adanya himbauan pemerintah facial distancing dan social distancing, bahkan diterapkan pembahasan sosial beserta besar PSBB. Disebabkan masyarakat, maka masyarakat dipaksa bahkan kehidupannya demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 seperti tidak berkerumun, kegiatan keramaian ditiadakan, interaksi bertemu masyarakat menggunakan sosial media, kama harus membatasi pertemuan secara langsung, sehingga masyarakat Indonesia secara umum tengah membentuk sosial budaya baru yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Sebenarnya ada perbedaan mendasar terhadap coronavirus dan COVID-19. Coronavirus adalah salah satu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui beberapa interaksi saluran nafas bagi manusia melalui batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti mid-Airways respirasi MRS dan severe auditory septic SARS. COVID-19 dapat ditularkan dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung ke mulut yang keluar dari orang yang terkait COVID-19. Bentuk atau mengeluarkan napas. Percikan ini kemudian jatuh ke badan, bedak dan permukaan di sekitar, dan melalui permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulut yang dapat terkait COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat dijadikan orang menghirup percikan orang, batuk atau nafas orang yang terkait COVID-19. Banyak negara di dunia khusus dan bahkan bahwa COVID-19 telah terjadi, pemerintah Tiongkok dan pemerintah di negara lain telah berhasil memperlambat atau menghentikan wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun situasi yang ada masih sulit diperbaiki. Karena itu, melalui Kementerian Kesehatan memberi arah untuk menjalankan beberapa arah untuk melakukan beberapa arah mencegahkan agar dapat mengurangi resiko infeksi atau menyebarnya COVID-19. Saat ini, manusia sebagai makhluk sosial mengalami perubahan akibat serangan wabah COVID-19 yang memaksakan kondisi dan situasi menjadi
sehingga manusia menjadi hidup dengan hidupnya sendiri dan menjaga jarak dengan manusia lain. Yang artinya secara bertahap manusia tengah mengubah sosial budaya mereka pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut berdasarkan himpunan pemerintah agar masyarakat Indonesia melakukan berbagai aktivitas di rumah, baik belajar, bekerja, maupun beribadah. Wabah COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia mendorong lajunya perubahan, percepatan perubahan sosial dan masyarakat. Hal ini berkelompok pada pola keberagaman yang meliputi orang banyak. Hal ini pun mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan umat muslim Indonesia baik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maupun kalangan Omnibus Islam lainnya. Meski demikian tidak sedikit pun pro kontra yang terjadi pada tubuh umat Islam itu sendiri. Salah satunya yang memicu pro dan kontra kegiatan umat Islam. Setiap orang berbeda lomba memperolehi ridho dan mengumpulkannya.